kita lihat ya, sekolah retorikanya Quintilianus. Jadi dia ini termasuk kesayangannya Raja Romawi. Beliau mengalami 2 atau 3 kekaisaran yang beliau diangkat jadi, saya tidak tahu kalau sekarang, pokoknya beliau jadi kepalanya sekolah untuk masyarakat umum. Sehingga nanti di beberapa pikirannya beliau mengkritik sekolah-sekolah yang sifatnya privat, termasuk yang model homeschooling itu nanti dikritik oleh Quintilianus. Jadi beliau lebih menyarankan sekolah itu ya bareng-bareng orang banyak. Nah, nanti kita lihat ya, ada beberapa gagasan pendidikan yang menarik. Mengapa sih Quintilianus secara khusus membuka sekolah retorika? Kata beliau, sekolah retorika ini bukan kok isinya menciptakan teori-teori yang baru atau membangun konsep baru yang berbeda dengan sebelumnya, enggak. Tapi isinya untuk mengajarkan, untuk menilai, memodifikasi, menyesuaikan konsep-konsep retorika yang sudah ada, disesuaikan dengan zamannya, ditanamkan untuk generasi. Jadi tujuannya itu sebenarnya. Jadi itu ideal yang beliau tulis di buku tadi, Institutio Oratoria. Yang menarik dari konsep retorikanya Quintilian ini ada 2. Yang pertama, retorikanya Quintilian itu lebih fokus ke pertama-tama pembentukan moralnya, baru kemudian aspek penanaman tekniknya. Jadi Quintilian punya definisi yang berbeda dengan Aristoteles dan kawan-kawan tentang apa itu retorika. Kenapa kok moralnya dibereskan dulu? Kata Quintilian, cara paling efektif untuk bisa mempengaruhi orang, mengajak mereka pada kebaikan, ya kita sendiri harus lebih dulu jadi orang baik. Kalau kita belum baik, ya tidak akan bisa kita ngajak orang pada kebaikan. Maka pendidikan pertama untuk para ahli retorika, para orator, itu adalah pendidikan moral. Kalau moral dan karakternya baik, maka ditambahi skill retorika yang bagus, yang pas, dia akan jadi orator yang luar biasa. Jadi ini yang diidealkan oleh Quintilianus, yang berbeda dengan Aristoteles. Misalnya Aristoteles kan lebih melihat teknis, kemudian aspek argumentasinya. Tapi kalau di Quintilianus, dia lebih melihat aspek moralitasnya. Makanya beliau mengkritik gaya retorika yang istilah beliau gaya korup. Gaya retorika yang korup itu mempermainkan kebenaran dengan jalan retorika. Sebenarnya itu salah, sebenarnya itu keliru. Tapi karena kamu pinter, kamu bisa mengotak-atik argumen, bisa menata alasan, bisa mempermanis penyampaian sehingga orang terus menganggap kamu yang salah jadi benar. Ini namanya gaya korup. Jadi ya mungkin kayak kalian misalnya, sebenarnya kamu males sih kuliahnya, terus nilaimu jelek. Begitu pulang kampung, ditanya sama orang tuamu, kok nilaimu jelek, Le? Oh, ini harus saya jelaskan pelan-pelan ini, Pak. Ya, ini tidak bisa hanya dilihat nilainya. Di sana itu, terus kamu muter-muter, pokoknya piye carane.
Kamu nembak sana, nembak sini sampai orang tuamu yakin bahwa kamu wajar nilaimu jelek gitu. Ini kalau kata Quintilianus itu retorika gaya korup. Jadi yang benar, yang salah terus bisa dianggap benar. Kamu putar balik kan. Itulah mengapa Quintilian ingin agar para orator ini, para ahli retorika ini digarap dulu moralnya, akhlaknya, baru nanti tekniknya. Nah ini apalagi kalian kan karena mungkin sebagian besar mahasiswa, kamu punya banyak informasi, banyak data, wis pinter saja nanti kalau pulang kampung ngomong ini ngomong itu, orang-orang percaya saja sudah. Kok temanmu pada lulus semua, kamu belum lulus? Wah, teman-teman itu kurang dalam belajarnya. Kuliah tidak sekedar kuliah, kita ini kualitas itu penting. Apa itu? Ijazah cuma simbol itu kan alasanmu dong. Kamu sendiri yang males. Itu ya cara mengolah retorika dengan basis moral. Maka nanti Quintilianus mendefinisikan retorika adalah orang baik yang bicara dengan baik. Jadi di garis bawahi yang pertama harus orang baik dulu, kemudian bicara dengan baik. Orang baik tapi tidak mampu bicara dengan baik, ya kebaikannya tidak punya wadah, tidak punya penyaluran untuk dibagi. Atau bukan orang baik tapi pinter ngomong yang baik, wah itu nanti masalah kayak tadi, yang salah terus jadi benar. Kalau ngomong manis indah luar biasa tapi nanti ujungnya ya punya uang 100 misalnya, nah itu ya itu. Jadi retorika itu orang baik yang bicara dengan baik. Kata Quintilianus, orator yang sempurna pertama-tama adalah orang baik dulu. Jadi pastikan ini orang baik. Kalau masih anak-anak belajar retorika, ya ditanamkan dulu moralnya. Setelah itu baru kita cetak dia jadi pembicara yang baik. Dilanjutkan oleh beliau, jika seseorang tidak bisa benar-benar baik, maka dia tidak akan bisa menjadi pembicara yang baik. Kenapa? Itu kalau mengikuti Aristoteles kemarin, pembicara yang baik itu kan yang punya kredibilitas, punya etos, tidak sekedar logos. Kalau dia bukan orang baik, ya dia tidak akan dianggap kredibel. Pernyataannya, persuasinya. Apa ngajak damai wong dia tiap hari misalnya gegeran. Nah itu kan kamu dianggap tidak kredibel. Kamu males kuliah tapi menasihati temenmu, yo kita yang rajin lah ya. Kita kan kamu temenmu paling jawabnya ya prek gitu aja. Kamu sendiri males, kamu sendiri nggak lulus. Nah itu namanya kredibilitas. Ngajak kebaikan juga begitu. Kalau kita belum jadi orang baik, tidak akan efektif ketika kita mengajak pada kebaikan. Dia tidak bisa jadi pembicara yang baik. Nah, dilanjutkan oleh Quintilianus, apa sih manusia yang baik itu? Manusia yang baik itu yang orientasinya bukan egonya, tapi kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip hidupnya seorang orator itu dua: adil dan terhormat. Jadi adil itu berhubungan dengan kebenaran, ketepatan, kebaikan, tidak melanggar haknya orang lain, tidak menzolimi orang lain, itu adil.
Kemudian terhormat. Terhormat itu berhubungan dengan, kalau bahasa Arabnya muru'ah, nama baik, tata krama, sopan santun yang membuat orang respect pada kita. Jadi kalau ingin jadi orator yang baik, pembicara publik yang baik, pastikan punya dua unsur ini, adil dan terhormat. Jadi terhormat biasanya berhubungan dengan perilaku sosial. Masyarakat punya nilai, punya norma. Jangan ditabraki. Nanti kamu dianggap tidak punya kredibilitas untuk menyampaikan kebenaran. Jadi dua-duanya penting. Kalau pakai bahasa Al-Quran mungkin bil adli wal ihsan. Tidak sekedar adil, tapi juga harus ihsan. Baik pada sesama sehingga kalian terhormat. Yo minimalnya adil, tambah dengan ihsan. Ini definisi retorika menurut Quintilianus. Jadi berbeda dengan Cicero kemarin, berbeda dengan Aristoteles. Ini agak sudutnya diambil berbeda, yaitu dari aspek kebaikan dan karakter dulu sebelum teknik berbicara yang baik. Nah, bahkan beliau menyatakan begini, retorika saya dan seninya tidak tergantung pada hasilnya. Pembicara tentu saja bertujuan untuk menang. Tetapi ketika dia telah berbicara dengan baik, meskipun dia tidak menang, dia telah memenuhi tuntutan seninya. Jadi menang kalah tidak jadi tujuan. Yang penting karakter terbangun baik dan kita sudah menyampaikan dengan baik. Karena yang dalam kontrol kita kan ini. Makanya kata Quintilianus, ndak, menang kalah bukan tujuan. Menang alhamdulillah, kalah ya ndak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik yang kita mampu. Maka kata dia, tidak tergantung pada hasilnya. Hasil di luar kontrol kita. Saya sudah orang baik loh Pak, saya ngomongnya juga retorikanya kelas tinggi, tapi teman-teman kok enggak pada mau ya Pak. Ya teman-temanmu di luar kuasamu, biar saja sudah. Apalagi yang ngajak kalian, wong yang ngajak Nabi aja kadang-kadang orang juga bisa menolak. Nah, karena memang orang lain di luar kuasa kita. Jadi terserahlah debat itu menang yang mana, asal prosesnya baik. Bukan menang kalahnya. Orangnya baik, penyampaiannya juga baik. Ya, jadi kalau versinya Quintilianus tidak pakai menang kalah. Kalian tidak usah galau, tidak usah sedih, tidak usah ngukur-ngukur yang menang siapa. Ini tidak ada urusan menang kalah, tapi karakter orangnya baik atau tidak, penyampaiannya baik atau tidak. Kalau sudah, dia sudah melakukan tanggung jawabnya. Urusan menang kalah, urusan nanti. Ayo menang ya syukur, tidak menang ya tidak apa-apa. Itu kan kayak kalian belajar itu loh. Asal kalian sudah belajar sepenuh daya, sepenuh tenaga, ya sudah, kuasamu kan di situ. Dapat nilai berapapun, diterima saja, tidak masalah. Hasilnya sukses atau gagal itu sudah di luar kuasa kita, karena biasanya berhubungan dengan banyak orang itu kan kita tidak bisa ngontrol semuanya. Baik, jadi ini prinsip dasar dalam retorikanya Quintilianus. Ada pertanyaan di buku itu, karena buku ini formatnya tanya jawab sebenarnya. Di buku Quintilianus ada pertanyaan begini, apa bisa retorika itu digunakan untuk tujuan buruk? Seperti orang sofis. Orang sofis itu kan mempermainkan retorika untuk kepentingan-kepentingan sesaatnya, untuk tujuan kesenangan, kemenangan, ekonomi, itu untuk tujuan buruk. Kata Quintilianus tidak bisa.
Kenapa? Karena jika ilmu bicara yang baik adalah tujuan dari retorika, maka oratornya harus dan akan menjadi orang baik. Kok ada orang jahat tapi ngomongnya manis sekali, canggih sekali retorikanya, tetap bagi Quintilianus dia ini retorikanya tidak bagus. Kenapa? Buktinya apa? Dia sendiri masih jahat, masih buruk. Tidak sama antara yang dia katakan dengan yang dia jalankan. Yuk, kalau pakai kualifikasinya Aristoteles kemarin, di aspek etos dia tidak bagus. Maka retorikanya juga tidak bisa kita sebut baik. Yaitu sama kayak Sokrates yang bilang bahwa orang bahagia itu pasti orang pinter. Terus kan ada yang protes, tapi banyak loh Pak orang yang tidak pinter, tidak ngerti apa-apa, bisa bahagia. Nah misalnya itu kan teorinya Sokrates yang dikenal sebagai eudaimonia. Yang puncak hidup ini kebahagiaan yang awalnya adalah pengetahuan. Ya nanti kalau di Plato dijelaskan ya orang akan berhenti di kesenangan-kesenangan sesaat yang dangkal saja. Tapi kalau dia bisa ngontrol dengan ilmu, dengan pikirannya, dia akan ketemu variabel-variabel kebahagiaan yang lebih dalam. Nah, terus ditambahi lagi oleh Sokrates, orang baik itu pasti juga orang pinter. Kita juga protes kan, enggak Pak, banyak loh Pak orang pinter tapi jahat. Kalau bagi Sokrates enggak mungkin orang pinter itu jahat. Kalau masih jahat berarti dia belum pinter. Kenapa kok belum pinter? Buktinya dia masih jahat. Dia enggak sadar efek perbuatannya, dia enggak sadar dampak kejahatan yang dia lakukan. Jadi kuncinya pada pengetahuan dan kebaikan. Itu Sokrates. Nah di Quintilianus juga begitu. Tidak mungkin retorika kok dipakai untuk keburukan. Kalau ada orang berretorika untuk tujuan keburukan, yaitu sebenarnya dia belum paham retorika yang benar. Jadi retorika yang benar tentu saja dilakukan